Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wayah Surup. Di sebuah desa ada sebuah warung nasi pecel bernama Pecel Garuda milik Bu Warsi. Warung ini menjadi buah bibir di kalangan warga, bukan hanya karena rasanya yang luar biasa lezat, tetapi juga karena jumlah pelanggannya yang tidak masuk akal. Setiap malam antrean mobil dan motor memenuhi jalan depan warung, bahkan seringkali menimbulkan kemacetan. Tidak peduli hari apa, warung Bu Warsi selalu penuh sesak dengan pelanggan yang rela menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan seporsi nasi pecel. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang itu, ada banyak kejanggalan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar warung tersebut. Misalnya, para pegawai Bu Warsi seringkali mendapati bahan makanan yang seolah tak pernah habis. Bahkan ketika mereka merasa telah menggunakannya semua, Bu Warsi, saya rasa tadi beras kita sudah hampir habis, tapi kok sekarang penuh lagi ya? Tanya Joko, salah satu pegawainya, pada suatu malam. Bu Warsi hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Ah, itu namanya rezeki, Joko. Jangan banyak tanya, yang penting kerja saja, biar rezeki kita lancar." Namun, Joko tidak bisa mengabaikan hal-hal aneh yang sering ia alami. Setiap malam, setelah pelanggan terakhir pergi, ia mendengar suara seperti orang berbisik dari arah dapur. Suara itu begitu pelan, seperti suara beberapa orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Ketika ia mencoba memberanikan diri untuk mengintip, dapur itu selalu kosong. Para pelanggan juga sering membicarakan hal-hal aneh tentang warung itu. Heran, pecel di sini rasanya selalu enak banget, nggak pernah berubah sedikit pun, kata seorang pengunjung kepada temannya. Iya, dan nggak peduli berapa banyak orang makan di sini, mereka nggak pernah kehabisan. Padahal kalau dilihat pegawainya cuma sedikit, balas temannya sambil melirik ke arah dapur. Namun ada juga pelanggan yang mengaku pernah melihat hal ganjil. Kemarin aku datang jam 2 malam, masih ramai, tapi aku lihat Bu Warsi masuk ke dapur dengan ember besar, dan baunya astaga, bau anyir banget, seperti darah, bisik seorang wanita muda dengan nada ketakutan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Joko memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menunggu hingga semua pelanggan pulang dan mengintai dari jendela kecil di dapur. Ia melihat Bu Warsi menyiapkan sajian berupa bunga, kemenyan, dan seikat rambut manusia di atas sebuah nampan. "Yang mulia, aku membawa persembahan ini. Tolong terus lancarkan rezekiku," ujar Bu Warsi dengan suara gemetar sambil menunduk. Tiba-tiba dari bayangan sudut ruangan muncul sesosok makhluk menyeramkan dengan tubuh besar, kulit hitam legam, dan mata merah menyala. Suara tawa makhluk itu bergema di seluruh ruangan. "Kau sudah memenuhi syarat, tapi ingat, kau harus memberikan tumbal berikutnya dalam 7 hari, atau aku akan mengambil nyawamu sendiri, Warsi." Joko hampir saja berteriak, tetapi ia menutup mulutnya rapat-rapat dan mundur perlahan. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak kembali bekerja di warung itu lagi. Seminggu kemudian, desas-desus tentang hilangnya seorang anak kecil di desa itu tersebar luas. Warga mulai mencurigai Bu Warsi, apalagi setelah seorang tetangga mengaku melihatnya membawa sesuatu yang mencurigakan ke belakang warung pada malam anak itu hilang. Namun, sebelum warga sempat mengkonfrontasi Bu Warsi, warung pecel Garuda terbakar hebat di malam hari. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu terjadi.
Tetapi yang lebih menyeramkan adalah tubuh Bu Warsi tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, bekas lokasi warung itu menjadi tempat yang angker. Banyak yang mengaku melihat sosok wanita tua dengan wajah penuh luka duduk di depan puing-puing sambil berkata, "Silahkan makan, nasinya masih hangat." Warga percaya roh Bu Warsi terjebak di sana, dihukum oleh makhluk yang dulu memberinya kesuksesan. Setelah kebakaran besar yang melanda warung pecel Garuda, desa Sumberwangi kembali tenang untuk beberapa waktu. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar lokasi bekas warung tersebut. Joko, mantan pegawai Bu Warsi, tidak bisa melupakan kejadian aneh yang pernah ia saksikan di warung itu. Ia merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Darto, seorang dukun tua yang dikenal mampu berkomunikasi dengan dunia gaib. "Mbah, saya rasa roh Bu Warsi belum tenang. Ada sesuatu yang mengikatnya di sana," ujar Joko dengan nada serius. Mbah Darto mengangguk sambil menyalakan kemenyan. "Betul, roh Warsi terperangkap karena perjanjiannya dengan makhluk gaib. Selama tumbal terakhirnya belum ditemukan, ia akan terus menghantui tempat itu." "Tumbal terakhir?" Joko bertanya dengan dahi berkerut. "Ya, tumbal terakhir yang ia janjikan kepada makhluk itu. Jika tidak ditemukan, makhluk itu akan terus mencari dan roh Warsi tidak akan pernah bebas," jelas Mbah Darto. Dengan bantuan Mbah Darto, Joko dan beberapa warga desa memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah di lokasi bekas warung pecel Garuda. Mereka berharap bisa menenangkan roh Bu Warsi sekaligus mengakhiri teror yang terjadi di desa. Di malam Jumat Kliwon, mereka berkumpul di lokasi tersebut. Kemenyan dibakar dan mantra-mantra dilantunkan. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan suara tawa menyeramkan terdengar dari segala arah. Sosok Bu Warsi muncul di tengah lingkaran mereka. Wajahnya penuh luka dan darah mengalir dari matanya. "Kenapa kalian memanggilku?" Suaranya parau dan penuh kemarahan. "Kami ingin membebaskanmu, Warsi," kata Mbah Darto dengan tenang. "Katakan, di mana tumbal terakhir itu?" Bu Warsi terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah pohon besar di belakang lokasi warung. "Di bawah sana, ambil, atau aku akan terus menghantui desa ini." Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Warga menggali di bawah pohon yang ditunjuk Bu Warsi. Mereka terkejut ketika menemukan sebuah karung berisi tulang belulang manusia. Mbah Darto menjelaskan bahwa itu adalah tumbal terakhir yang belum sempat diberikan kepada makhluk gaib oleh Bu Warsi sebelum ia mati. Setelah tulang-tulang itu dimakamkan dengan layak, gangguan di desa perlahan mereda. Namun, ada satu pesan yang terus diingat oleh Joko dan warga lainnya. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan gelap demi kekayaan. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Meski teror itu telah berakhir, beberapa warga mengaku masih mendengar suara samar di malam hari. "Silahkan makan, nasinya masih hangat." Suara Bu Warsi yang tak akan pernah benar-benar hilang dari desa Sumberwangi.